Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Tanggul, tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, saya Bu Suminah, akrab dipanggil Bu Mimin, di SMP Negeri 5 Tanggul, mengajar bahasa daerah untuk kelas 7, 8, 9. Kemudian mapel IPA untuk kelas 9, dan alhamdulillah tahun ini saya kebagian tambahan untuk mengajar PJOK atau yang kalian kenal dengan mapel olahraga di kelas 7. Jadi nanti ketemu dengan Bu Mimin di kelas 7 untuk mata pelajaran PJOK dan bahasa daerah. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Bu Mimin ingin menyampaikan terkait dengan pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah pendidikan, kemudian yang kedua adalah karakter. Pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh manusia secara sadar, kemudian terencana dan sistematis, yang harapannya adalah mampu untuk menumbuh kembangkan watak-watak, perilaku, potensi yang baik dari kalian. Nah, yang berikutnya adalah karakter. Karakter ini terkait dengan watak, sikap, moral, ciri khas, itu adalah karakter. Sehingga pendidikan karakter ini adalah sebuah usaha yang dilakukan secara terencana, terus-menerus, dan tentu secara sadar, yang harapannya adalah akan mampu menumbuh kembangkan watak-watak, sikap, perilaku, moral dari kalian yang bagus, yang baik, yang harapannya nanti kalian akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi, individu-individu yang memiliki watak karakter yang kuat. Nah, apa saja karakter-karakter yang ingin dikembangkan, yang ingin ditumbuhkan pada kalian? Bu Min ingin membahas 5 karakter pokok dan karakter utama. Yang lain itu sudah include, sudah masuk di dalam 5 karakter ini. Yang pertama adalah karakter religius. Nah, apa karakter religius itu? Adalah sikap atau tindakan yang berhubungan dengan bagaimana kita patuh untuk menjalankan ajaran-ajaran yang kita anut. Kalau misalnya seorang muslim, ya kita harus patuh terhadap ajaran-ajaran yang ada di dalam agama kita. Misalnya terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada anjuran, ajaran berupa sholat 5 waktu. Apakah kita sudah menjalankan dengan sebaik-baiknya? Nah, pertanyaannya kembali pada diri kita sendiri. Silakan anak-anak melihat dirinya sendiri. Apakah sudah saya menjalankan sholat 5 waktu yang merupakan ajaran agama saya? Oke, dilihat nanti. Yang belum, ayo kita mulai. Nah, di SMP kita beruntung sekali karena itu nyata. Setiap pagi di SMP kita ada sholat berjamaah, sholat duha. Kemudian ada sholat duhur berjamaah. Apalagi? Ya bagaimana kemudian juga agama kita mengajarkan untuk berbagi dengan orang lain. Bagaimana harta yang kita punyai bisa ada bagian dari orang lain, ada zakatnya.
di sana. Ya. Kemudian bagaimana juga kita ya membangun hubungan dengan saudara kita yang non muslim. Kita menghargai mereka menjalankan ibadahnya. Kita menghargai atas keberagaman yang ada. Ya. Di Indonesia ini ada 6 agama ya. Nah, kita ya ada non muslim, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Ya bagaimana kita menghargai mereka ya, dengan konsep tetap bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Jadi tetap kita menjalankan ajaran agama kita, tapi kemudian kita juga menghargai orang lain untuk bisa menjalankan ajaran agamanya. Tuh. Kemudian yang kedua, nilai apa yang ingin dikembangkan? Yaitu yang kedua adalah nasionalisme. Ya, rasa kebangsaan kita. Bahwa kita meskipun di Selodakon ini, kita adalah bagian dari sebuah bangsa yang besar. Kita punya rumah yang sangat indah. Ya, yang banyak orang lain, negara lain iri dengan rumah kita. Apa itu? Indonesia. Indonesia dibangun ya dari berbagai suku, agama, ya, kemudian bahasa, ada banyak keragaman di sana yang menjadi pilar sebuah negara yang namanya Indonesia. Nah, kita harus memiliki rasa bangga terhadap negara kita Indonesia. Kita bangga bahwa Indonesia ini terletak di Katulistiwa yang kaya dengan flora dan faunanya, yang kaya dengan suku bangsa dan budayanya, yang kaya dengan bahasa daerahnya, kekayaan alamnya. Itu luar biasa. Indonesia merupakan negara yang strategis, yang banyak orang menginginkannya. Nah, kita harus memiliki rasa-rasa kebangsaan itu, sehingga ya ketika ada orang lain yang mengusik atas rumah kita ini, ya kita ya akan membelanya dengan segenap kemampuan kita. Mencintai tanah air itu adalah sebagian dari iman yang di dalam agama kita juga diajarkan. Jangan lupa bahwa kita ada di Selodakon ini merupakan bagian dari sebuah bangsa yang besar yang berada di dalam rumah yang namanya Indonesia. Indonesia ini adalah milik kita. Ya, jadi barangkali ada yang seperti Bu Mimin ya, nggak punya sawah, nggak punya tanaman padi yang menghampar, tapi begitu setiap hari dari rumah menuju ke sekolah ke Selodakon melewati hamparan sawah yang sangat luas, hijau, kemudian di sekitar jalan itu sepanjang jalan ada sungai yang mengalir yang begitu indah. Bu Mimin merasa bangga sekali. Ya, walaupun nggak ikut memiliki, tapi Bu Mimin memiliki yang namanya Indonesia, itu milik saya. Ya. Itu rasa nasionalisme. Kemudian yang ketiga adalah karakter integritas. Integritas ini terkait dengan nilai-nilai luhur kejujuran. Ya. Kejujuran ini yang ingin dibangun di dalam dunia pendidikan juga. Di sekolah kita ini akan ditanamkan bagaimana nilai-nilai jujur itu dimiliki oleh kalian. Misalnya apa? Ya, kalau ulangan, semesteran, itu kalian ya hasil kerja sendiri. Ya, enggak boleh nyontek. Itu hal-hal kecil nampaknya, tapi akan berakibat ya pada kehidupan kalian di berikutnya. Kalau kebiasaan jujur itu
kalian miliki sejak dini, maka nanti ketika kalian diamanai punya kedudukan yang tinggi, punya jabatan yang mapan, yang tinggi, itu juga kalian akan menjalankan amanah, ya, akan tetap jujur. Apalagi ya kalian kalau dari rumah pamit mau ke sekolah misalnya, kalau pas offline nanti ada kerja kelompok, ya betul-betul kerja kelompok, ya, bukan alasan mau kerja kelompok tapi menggok ke warung, tapi ke rumah temannya. Nah, ini sudah tidak jujur. Nah, nilai-nilai kejujuran ini yang akan ditanamkan di sekolah kita di SMP Negeri 5 Tanggul ini, ya. Kepada gurunya juga jujur, kepada siapapun kita jujur. Ingat, ya, kita ada yang mengawasi ini. Hidup ini ada pertanggungjawaban, ada Tuhan, ya, ada para malaikat yang mencatat apa yang kita lakukan, ya, jujur. Dan jujur ini adalah salah satu, ya, nilai yang sangat dibutuhkan oleh kita di dalam kehidupan ini. Kalau kita jujur, ya orang akan percaya. Tapi kalau kita sekali bohong, ya orang tidak akan percaya lagi sudah. Mungkin di sini, ya, kalian bisa berbohong, atau barangkali kalau kalian berbohong di sini, kalian beranggapan di sana tidak akan tahu. Siapa bilang, ya, kebohongan itu akan tetap terbongkar. Orang bilang itu tidak ada bangkai yang tidak berbau, jadi bangkai akan berbau busuk juga. Jadi kalau misalnya kejujuran kalian di sini, ya nanti akan di mana-mana ini bawa. Ketika ada orang kenal kalian, oh iya si A itu orangnya baik, orangnya jujur, amanah. Nah seperti itu efeknya. Kemudian yang keempat, ya, itu mandiri. Nah, anak-anak kalian sekarang sudah SMP, ya, bukan lagi SD. Berharap bahwa kalian sudah mulai mandiri, ya. Contohnya apa? Ya kalau punya tugas sekolah, ya kalian kerjakan sendiri. Jangan membebani orang tua kalian, ya, apalagi orang tua kalian ya bekerja. Kalau kalian punya HP, ya coba cari, misalnya ada tugas dari sekolah, ya cari di HP materi tentang apa, matematika, tentang apa, ini fungsi linier atau bangun, tentang ruang dan ruang, ya, tentang bangun ruang, ya kalian cari sendiri di Google, ya, sebisa mungkin mandiri. Apalagi pekerjaan mencuci pakaian milik sendiri, ya dicuci sendiri, ya, harus mandiri, nggak boleh tergantung pada siapapun kecuali kepada Allah, ya. Kita nggak boleh bergantung pada manusia, karena itu akan berbahaya sekali ketika kemudian, ya, kita bergantung pada orang itu kemudian tidak bisa dipercaya, tidak jujur, akhirnya apa yang kita harapkan dari dia sama sekali tidak ada. Apa yang terjadi? Akhirnya kita putus asa, putus harapan, ya. Ini tidak baik. Jadi berdiri di atas kaki sendiri, mandiri. Apalagi sudah saatnya juga sekarang, ya, kamu mandiri untuk bisa memasak, ya, mungkin hanya buat nasi goreng, ya enggak apa-apa. Itu sangat penting. Kemampuan dasar itu sangat diperlukan di dalam hidup kita, supaya pada saatnya nanti kalian tidak kaget, ya. Sudah punya keterampilan, sudah punya skill untuk mandiri, ya, hal-hal dasar. Jadi
Mandiri ini sesuatu karakter yang kuat, yang harus kalian miliki, karakter yang utama dan harus kalian miliki. Kemudian yang terakhir yang ingin Bu Mimin sampaikan adalah karakter bagaimana gotong royong, ya, kebersamaan. Manusia ini sebagai makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan orang lain. Ketika di rumah mungkin kita membutuhkan orang tua kita, itu pasti, ya, membutuhkan teman kita nggak boleh eksklusif, kita nggak boleh bahwa saya tidak butuh mereka, nggak mungkin lah, ya, nggak mungkin, kita butuh orang lain. Karena itu dibutuhkan kerjasama, ya, gotong royong yang sudah mengakar kuat kepada bangsa Indonesia sejak dulu, ya. Nenek moyang kita terkenal sekali dengan sifat gotong royongnya ini. Bikin rumah secara bersama-sama, kerja bakti, membersihkan selokan, membangun masjid sampai hari ini. Ya, kita akan kembangkan karakter-karakter baik tersebut, ya, supaya kita bisa bermanfaat dalam kehidupan ini baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Dan itu menjadi salah satu tujuan yang ada di dalam Undang-Undang Pendidikan kita, ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ya. Di sana disampaikan bahwa pendidikan itu tidak mengharapkan tidak hanya kalian itu cerdas, ya, tetapi memiliki akhlak yang mulia, memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki daya kreativitas yang tinggi, memiliki rasa toleran terhadap sesama anak bangsa. Bagaimana membangun nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan kita, terhadap masyarakat kita, menumbuh kembangkan rasa nasionalisme. Siapa lagi kalau bukan kita, ya? Ini negara-negara kita di sini makan dan minum dari tumpah darah Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita yang mencintai negara kita, yang membela negara kita ketika kemudian ada misalnya ancaman, rongrongan dari negara lain, ya kita bukan ngontrak di sini, ini adalah rumah kita Indonesia. Karena itu mari anak-anak, ya, kita akan bersama-sama bagaimana menumbuh kembangkan karakter-karakter, sikap-sikap yang baik, moral-moral yang terpuji, watak-watak dan ciri khas yang memang sangat dibutuhkan, yang sangat baik, yang sangat bagus, yang sangat dianjurkan oleh nilai-nilai di dalam ajaran agama kita. Mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan, dengan rasa syukur yang tinggi bahwa kita sudah dilahirkan di tanah yang amat sangat subur dan kaya ini, Indonesia. Kita akan ketemu lagi, ya, di SMP Negeri 5 Tanggul. Mudah-mudahan kita nanti bisa segera bertatap muka. Kita akan ketemu dengan Bu Sumina dan guru-guru yang lain untuk bersama-sama menumbuh kembangkan sikap-sikap yang bagus, yang baik, karakter yang kuat, yang akan membantu kita untuk menuju menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah, yang berbudi pekerti yang luhur, sukses dunia akhirat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang dipahami, ya. Anak-anak bisa setel ulang video ini, sampaikan salam Bu Mimin kepada orang tua kalian. Salam hormat, tetap sabar. Bu Mimin doakan selalu sehat, ya. Sabar, bersyukur, dan sambil berdoa mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita bisa ketemu lewat darat, ya. Untuk sementara bersabar dulu karena kondisi pandemi, kita harus online dan itu semua demi kesehatan kita.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.